Ini dia cara buat kalian pekerja karir yang pengen naik gaji 3 kali lipat dalam 1 tahun menurut perspektif pengusaha. Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Hari ini aku mau sharing hal yang spesial banget buat kalian yang kerja sebagai pekerja karir. Kalau kalian pengen naik gaji 3 kali lipat, ada trik dan caranya. Dan ternyata itu semua sudah dikupas di buku Financial Revolution dari Pak Tung Desem Waringin. Jadi ini ilmu bukan dari aku sendiri, tapi aku menyebarluaskan ilmu yang udah ada di sini. Tentunya kalau kalian pengen ilmunya secara komplit, kalian bisa beli bukunya. Tapi aku akan kupas salah satu poin bab yang dibahas di buku ini, yaitu tentang bagaimana naik gaji sampai 3 kali lipat dalam setahun. Ini adalah pengalaman asli dari Pak Tung Desem Waringin. Nah, pasti kalian penasaran. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, karena kita akan bedah buku-buku lainnya yang tentunya akan membantu menambah wawasan dan pengalaman teman-teman juga. Nah, sebenarnya pengusaha itu punya perspektif lain dalam menilai karyawan. Kalau kita sebagai karyawan udah mengupayakan yang maksimal, belum tentu pengusaha atau atasan kita itu tahu kalau upaya kita itu udah maksimal. Nah, makanya di sini ada gap atau ketidaksinkronan dalam komunikasi. Bisa jadi yang ditangkap atasan kita atau bos kita itu berbeda dari apa yang ingin kita sampaikan. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana komunikasi kita, prestasi kita itu bisa ditangkap oleh atasan, oleh pemilik perusahaan, sehingga kita bisa punya promosi lebih cepat dan peningkatan gaji juga lebih cepat. Nah, di buku ini ditulis ada 4 kiat yang harus kalian lakukan. Kita mulai dari kiat yang pertama. Nah, yang pertama, untuk kalian bisa naik gaji sampai 3 kali lipat dalam 1 tahun, kalian harus membuat yang namanya nilai tambah. Nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang kalian miliki tapi tidak dimiliki oleh banyak karyawan yang lain. Dan nilai tambah ini macam-macam tentunya. Aku akan jelaskan 4 nilai tambah yang ditulis dalam buku Tung Desem Waringin untuk kita bisa punya potensi kenaikan gaji 3 kali lipat dalam 1 tahun. Nilai tambah yang pertama adalah bisa dipercaya. Nah, teman-teman sebagai pekerja karir itu harus punya nilai tambah utama, yaitu bisa dipercaya. Karena teman-teman tentunya direkrut untuk bekerja di perusahaan tersebut untuk dapat mengendalikan atau melaksanakan tanggung jawab semaksimal mungkin. Nah, tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman tentunya harus dijalankan dengan baik, dan teman-teman sendiri harus bisa dipercaya oleh atasan dan bos teman-teman. Apa yang teman-teman katakan harus betul-betul teman-teman pegang teguh dan teman-teman wujudkan. Karena itu salah satu poin di mana teman-teman bisa dipercaya ataupun tidak. Nah, kita lanjut ke nilai tambah yang kedua. Nilai tambah yang kedua adalah menghasilkan lebih daripada yang kita terima. Nah, kebanyakan karyawan, apalagi Gen Z, fresh graduate yang baru bekerja itu selalu hitung-hitungan. Masalahnya seperti itu. Selalu perhitungan dengan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia terima. Ah, gajiku kan cuma UMR, ngapain aku harus kerja lebih daripada job deskku? Nah, itu salah satu mindset yang keliru dalam kita bekerja di perusahaan. Kalau bagi kami, para pengusaha ataupun para pebisnis seperti Pak Tung Desem Waringin, tentunya melihat bagaimana loyalitas dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan karyawannya itu lebih daripada maksimal yang mereka beri. Contohnya di gaji UMR, kerjaannya hanya sebagai administrator, tapi kalau suatu saat diperintah untuk mendampingi atasan dan mau, itu adalah salah satu nilai tambah lebih di mana kalian bekerja lebih daripada job desk kalian. Ada satu momen karyawan, Pak, saya harus lembur sampai malam karena ada kerjaan saya yang belum selesai. Nah, tapi lemburnya nggak usah dihitung jadi bayaran. Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Walaupun jam kerjanya sudah habis, tapi tanggung jawabnya belum selesai, dikerjakan sampai selesai walaupun pulang larut malam. Itu adalah bentuk salah satu contoh karyawan yang bisa naik gaji 3 kali lipat dalam setahun, punya nilai tambah, menghasilkan lebih daripada yang dia terima. Jadi nggak usah perhitungan gaji UMR, kerjanya cuma itu aja dan nggak mau ngerjain yang lainnya. Selama teman-teman mampu dan sanggup, ingat ya, selama mampu dan sanggup aja. Kalau emang nggak sanggup dan nggak mampu ya ditolak, nggak masalah. Tapi selama teman-teman mampu dan sanggup, jangan pernah malas untuk mengerjakan pekerjaan yang mungkin bukan kerjaan teman-teman. Kita lanjut ke nilai tambah yang ketiga. Nilai tambah yang ketiga adalah inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah harus kita laporkan ke atasan dan bos kita dan kita minta solusi dari bos kita. Bos kita dan atasan kita mungkin sudah pusing mikirin banyak hal di kepala mereka. Nah, kalau kita punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang kita sanggup menyelesaikannya, ingat ya, kembali lagi, yang kita sanggup menyelesaikannya tanpa perlu diminta tolong kepada atasan kita, tentunya kita harus selesaikan itu dengan sendirinya. Contohnya, teman-teman bekerja sebagai customer service. Teman-teman menemui pelanggan yang marah-marah karena 1-2 hal kesalahan dari operator ataupun produsen.
Nah, teman-teman sebagai customer service itu memang sudah tanggung jawabnya untuk mengatasi masalah itu. Teman-teman harus berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan sampai pelanggan merasa puas. Jangan kemudian, baik Bu, saya panggilkan atasan saya dulu, Ibu nanti ngomong sama atasan. Kemudian atasan harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa teman-teman selesaikan sendiri. Nah, itu adalah salah satu kesalahan. Buat teman-teman yang pengen naik gaji 3 kali lipat dalam 1 tahun, teman-teman harus menghindari hal-hal kesalahan semacam itu. Kalau bisa selesai di tangan teman-teman, ya selesaikan di tangan teman-teman sendiri. Kita lanjut ke nilai tambah yang keempat. Nilai tambah yang keempat adalah berperilaku menyenangkan. Teman-teman harus bisa berpolitik dalam pekerjaan teman-teman. Harus bisa dianggap baik oleh teman-teman kerja kita, harus berpenampilan sopan, harus berpenampilan rapi, dan selalu taati etika-etika bekerja yang sudah ada di perusahaan tersebut. Nggak boleh gosip, nggak boleh ngomongin yang buruk-buruk. Itu adalah salah satu bentuk berperilaku menyenangkan di perusahaan. Ini tentunya suatu saat akan dilihat oleh atasan atau bos kalian. Nah, itu tadi adalah 4 nilai tambah yang menjadi contoh buat teman-teman bisa lanjut ke kiat yang kedua. Kiat yang kedua adalah mengkomunikasikan prestasi kita atau pencapaian kita kepada orang yang tepat. Jangan sampai teman-teman mengkomunikasikan prestasinya atau pencapaiannya kepada orang yang tidak tepat. Contohnya, kepada divisi lain atau bidang lain. Tentunya akan menjadi kecemburuan dan akan menjadi misi mereka untuk menghancurkan teman-teman. Karena dalam dunia kerja pasti semacam itu. Semuanya mencari nama ke atasan kita. Nah, kalau teman-teman pengen mengkomunikasikan prestasi dan pencapaiannya tentunya kepada atasan teman-teman langsung, kepada bos atau pemilik perusahaan. Intinya yang punya kewenangan dan yang punya kuasa untuk mempromosikan teman-teman. Kalau atasan di atas kita tidak punya kuasa mempromosikan teman-teman atau meningkatkan gaji, ya jangan cuma di situ mengkomunikasikannya. Komunikasikan ke lebih ke atasnya lagi. Kalau cuma di atas kita yang tidak punya kewenangan, ya kita akan dianggap oke, bagus gitu aja. Tapi atasan di atasnya nggak tahu kalau kalian itu prestasinya bagus banget. Tentunya teman-teman harus bisa mengkomunikasikan sampai ke level penanggung jawab. Nah, mengkomunikasikan juga perlu cara yang tepat, teman-teman. Nggak bisa kita bilang, Pak, saya hebat banget, Pak. Saya punya banyak prestasi di perusahaan ini. Bapak tolong dong naikkan gaji saya. Oh, jangan sampai seperti itu. Apalagi teman-teman bilang, Pak, berkat saya perusahaan naik 3 kali lipat omsetnya. Tolong dong, Pak, naikin gaji saya. Oh, jangan juga. Itu juga salah satu kesombongan dan hal yang salah kaprah dalam upaya teman-teman mencari nama ke atasan kita. Cara yang terbaik buat teman-teman nyari nama ke atasan atau bos teman-teman adalah salah satunya, jika kalian mau usul sebuah program yang ada di kepala teman-teman sendiri, teman-teman bilangnya seperti ini, Pak, menurut pengalaman Bapak yang sudah profesional di bidang ini, kalau kita menginisiasikan program yang semacam ini, menurut Bapak seperti apa? Nah, artinya kalau kita bilang menurut pengalaman Bapak, berarti kita menghormati atasan kita. Nah, atasan kita sudah berpengalaman, sudah orang yang tahu segala medan, dan kita bilang, menurut pengalaman Bapak, kalau saya punya ide seperti ini akan seperti apa? Nah, artinya kita meminta pertimbangan kepada atasan kita. Bukan hanya meminta persetujuan, tapi juga pertimbangan. Contoh lagi, misalnya berkat ide teman-teman, berkat prestasi teman-teman, perusahaannya menjadi lebih besar dan grow up, omsetnya naik, teman-teman juga nggak boleh bilang kalau itu berkat teman-teman. Teman-teman bilang aja, nggak apa-apa. Selamat Bapak, perusahaan Bapak akhirnya bisa mencapai omset 3 kali lipat. Selamat Bapak, prestasi perusahaan kita naik. Selamat Bapak, prestasi bidang kita naik. Nah, kita mengucapkan selamat kepada atasan kita, bukan kepada kita sendiri. Walaupun kita yang mencapainya ya, tapi kita bilang selamat untuk atasan dan bos kita. Karena tentunya mereka penanggung jawab, mereka harus berprestasi lebih daripada kalian. Itu dia cara mengkomunikasikan dengan cara yang tepat. Nah, sekarang kita lanjut ke kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga adalah mencapai prestasi tersebut berkali-kali. Nah, kebanyakan dari fresh graduate atau kita itu kerjanya ngototnya di awal. Awal-awal bekerja tuh semangat banget, prestasinya kita tercapai, tapi di lama-kelamaan karena gaji gak naik-naik, prestasinya menurun. Ya, gimana mau naik? Prestasinya aja menurun. Nah, kalau bisa kita konsisten mencapai prestasi itu seterusnya. Masalah anak muda atau fresh graduate bekerja itu pasti konsistensi. Kalau mau berbisnis juga sama, masalahnya konsistensi. Nah, dalam bekerja juga sama, masalahnya itu fresh graduate anak muda ketika bekerja itu tidak konsisten. Nah, untuk bisa mencapai konsisten pencapaian yang sama, teman-teman harus merumuskan pencapaiannya menjadi sebuah rumus untuk teman-teman bekerja. Harus strategis dan harus komunikatif supaya apa yang teman-teman capai, prestasi yang sudah lalu bisa terjadi kembali, dan jangan lupa untuk selalu dimodifikasi dan diupdate
untuk bisa meningkatkan pencapaian tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke kiat yang keempat, kiat yang terakhir. Perluas personal branding teman-teman. Nah, banyak yang nggak tahu nih, kalau kita udah kerja karir, kita nggak perlu bikin personal branding di sosial media. Ngapain? Kan kita udah kerja di karir. Atasan kita udah tahu kita, nggak perlu kita pamer lewat sosial media. Teman-teman nggak tahu, kalau ternyata kita bisa membuat personal branding kita di sosial media, maka perusahaan lain akan tahu tentang prestasi kita. Nah, perusahaan lain, perusahaan yang sama dengan perusahaan kita akan tahu kalau di perusahaan tersebut ada teman-teman nih yang kerjanya maksimal banget, prestasinya bagus, maka perusahaan yang lain akan tiba-tiba menghubungi teman-teman, memberikan penawaran untuk gaji yang lebih tinggi. Misalnya lewat LinkedIn atau lewat Jobstreet, atau lewat sosial media teman-teman. Bisa jadi ketika teman-teman punya personal branding yang bagus banget di luar perusahaan teman-teman, perusahaan lain bisa melihat prestasi teman-teman. Misalnya di Instagramnya adalah sebagai seorang konsultan akuntansi dan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan, maka dengan giat teman-teman sharing tentang akuntansi di sosial media teman-teman, maka perusahaan lain akan melihat kompetensi dan prestasi teman-teman di sosial media tersebut. Dan tiba-tiba teman-teman ditawarkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman bilang deh, gaji saya di perusahaan yang lama sekian Pak, bagaimana penawaran Bapak? Oh siap, saya naik 2 kali lipat deh dari gaji tersebut buat mbaknya atau masnya. Nah, itu bisa dilakukan. Hal yang sama terjadi pada Pak Tung Desem Waringin. Dalam buku ini diceritakan, beliau berhasil membuat cabang bank yang paling merugi se-Indonesia menjadi cabang bank yang paling menguntungkan se-Indonesia. Cabang sebuah perbankan yang tadinya sangat merugi menjadi sangat untung berkat kehadiran Pak Tung Desem Waringin. Makanya Pak Tung Desem Waringin ditawarin lagi untuk bekerja di perbankan yang lain dengan tawaran gaji yang berkali-kali lipat lebih besar daripada gaji di perusahaan dia sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu kiat kenapa teman-teman harus bangun personal branding di luar perusahaan teman-teman. Bangun personal branding di luar perusahaan juga. Nah, itu dia cara teman-teman sebagai pekerja karir untuk bisa naik gaji 3 kali lipat dalam 1 tahun. Semoga teman-teman bisa aplikasikan. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Aku bagikan semua ini disclaimer dari buku Tung Desem Waringin, judulnya Financial Revolution. Teman-teman bisa beli, linknya ada di deskripsi. Gue Mas Teguh Siari, bye-bye.